Assalamualaikum dulur-dulur, welcome back to my YouTube channel Astaranto Jakarta, Bima ANF. Provokator, memecah belah persatuan pikiran kalian semua itu kotor. SDM rendah namun kefanatikannya tinggi, wawasan sempit lebih luas daun kelor. Ikatan Pencaksilat Indonesia, warisan para jawara yang harus kita jaga. Ikatan Pencaksilat Indonesia, naungan bela diri Pencaksilat Indonesia. Sugeng enjing dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari dulur-dulur adalah awal-awal bulan, di mana bulan ini merupakan bulan yang paling bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu adalah bulan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengingat tentang bulan kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari sosok yang sebenarnya kita kenal sejak lama. Siapa dia? Yaitu adalah Ki Hajar Hardjo Utomo. Beliau sebenarnya bernama asli yaitu Bapak Samingun atau biasa dipanggil Eyang Samingun. Hanya saja karena beliau ini adalah seorang guru ya kan, beliau orang yang berpendidikan dan beliau tergabung dalam sebuah organisasi Budi Utomo. Beliau akrab dipanggil Ki Hajar Hardjo Utomo. Nah, buat dulur-dulurku mungkin ini adalah sedikit wawasan buat kita semua ya kan. Kita di sini bareng-bareng belajar. Dan di sini nih Bima ANF ingin menceritakan sebuah kisah ya kan. Sebuah kisah yang paling melegenda, yang paling melekat di ingatan para dulur-dulur PSHT terutama. Yang dulu dari Trah PSC kan sampai sekarang menjadi PSHT ini tidak pernah terlupakan. Yaitu wujud pemberontakan Ki Hajar Hardjo Utomo terhadap pemerintahan kolonial Belanda dengan penghancuran gerbong kereta api yang memuat barang-barang atau alat-alat perang milik Belanda. Monggo dulu-duluku kita simak video ini bersama. Oke dulur-dulur, kali ini Bima ANF ingin menceritakan kepada kalian semua tentang kisah dari Ki Hajar Hardjo Utomo yang disebut sebagai kisah paling heroik pada zaman penjajahan Belanda di kota Madiun tepatnya lur. Walaupun sosok dari Ki Hajar Hardjo Utomo ini sangat terkenal dan termasyhur di kalangan warga setia hati, namun saya yakin kalian semua pasti tidak tahu kisah-kisah heroik Ki Hajar Hardjo Utomo dalam melawan penjajahan atau pemerintahan kolonial Belanda. Di antara beberapa riwayat pekerjaan yang dilakoni oleh Ki Hajar Hardjo Utomo, beliau juga menjalani pekerjaan sebagai pegawai di sebuah stasiun di kota Madiun lur. Namun dengan karakter yang frontal ditambah dengan beliau sangat membenci suatu penindasan membuat dia tidak nyaman bekerja di sebuah stasiun tersebut. Ditambah lagi harus menjadi pembantu atau budak-budak dari pemerintahan Belanda pada saat itu. Hari demi hari penindasan yang dilakukan oleh tentara-tentara Belanda semakin kejam. Hal ini membuat Ki Hajar Hardjo Utomo semakin geram, membuat beliau ingin membalaskan rasa sakit yang diderita oleh bangsa ini. Suatu ketika, Ki Hajar Hardjo Utomo mengetahui jadwal keberangkatan kereta Belanda yang memuat barang-barang perang untuk dikirimkan ke kota Surabaya. Dan pada saat itulah, dengan rencana yang telah disusun rapi, Ki Hajar Hardjo Utomo mengajak rekan-rekannya beserta para anggota SH Muda untuk melakukan penyerangan terhadap kereta Belanda yang melintas di kota Madiun nanti. Dengan rencana sabotase yang telah dilakukan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo beserta rekan-rekannya dan dibantu para rekan-rekan anggota dari SH Muda, menyebabkan kereta api yang memuat barang-barang perang dari kolonial Belanda ini mengalami kecelakaan. Itu adalah penyebab mengapa Ki Hajar Hardjo Utomo disebut sebagai pahlawan perintis kemerdekaan yang berasal dari kota Madiun. Karena kisah yang saya ceritakan tadi dulur-dulur adalah salah satu tindakan heroik yang dilakukan oleh Ki Hajar Hardjo Utomo beserta rekan-rekan anggota warga SH Muda dalam melawan penjajahan kolonial Belanda. Ya, itu tadi adalah sedikit atau secuil cerita dari perjuangan Ki Hajar Hardjo Utomo melakukan pemberontakan terhadap kolonial Belanda melalui pergerakan-pergerakan dari rekan-rekan SH Muda terdahulu. Jadi dari sini kita tahu ya kan bahwa
kok bisa sih Ki Hajar Harjo-Utomo itu di tugu-tugu kota Madiun itu ada tulisannya sebagai pahlawan perintis kemerdekaan ya kan, atau mungkin dulur-dulur yang lain sekelebat pernah mendengar ya kan, dari organisasi lain pernah mendengar kalau masa sih Ki Hajar Harjo-Utomo ini pahlawan, nggak pernah diceritakan di buku sejarah. Dan dalam video ini membuka wawasan kita bahwa sebenarnya Ki Hajar Harjo-Utomo ini merupakan tokoh kemerdekaan, perintis kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pergerakannya diawali dari kota Madiun. Dan dengan video ini mungkin juga sedikit membuka wawasan dulur-dulur semua bahwa sebenarnya Ki Hajar Harjo-Utomo itu dulu melepaskan diri dari SH milik Eyang Suro itu bukan tanpa alasan. Namun karena Eyang Suro sendiri, beliau juga bekerja dengan Belanda ya kan. Sedangkan Ki Hajar Harjo-Utomo sendiri, beliau ini sangat frontal, sangat membenci sebuah penindasan yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Apalagi ketika dia bekerja dengan Belanda, beliau melihat bangsa-bangsa kita ditindas seperti itu. Kurang etis kan apabila seorang murid yang gurunya saja bekerja dengan kolonial Belanda, namun Ki Hajar Harjo-Utomo ini malah mengobrak-abrik, memporak-porandakan pemerintahan Belanda pada saat itu, dulur-dulur. Karena itu beliau ingin menjaga nama baik dari gurunya yaitu Ki Ngabei Surodewiryo dengan melepaskan diri dari SH milik Eyang Suro. Dan apabila dulur-dulur sudah menonton di channel YouTube Warta Jawara mungkin ya, atau channel YouTube yang lain yang disebutkan di situ Ki Hajar Harjo-Utomo memang sudah berbeda dengan SH milik Eyang Suro, ya memang sudah berbeda. Karena apa? Karena segala ajaran yang diajarkan di SH milik Eyang Suro ini, atau yang sekarang dikenal dengan SH Panti 1903, ini harus melalui proses kecer dulu baru bisa mempelajari ilmu yang ada di SH milik Eyang Suro ini. Sedangkan apabila mengajarkan ajaran milik Eyang Suro ini tanpa melalui proses kecer, itu bisa melanggar sumpah. Oleh sebab itu Ki Hajar Harjo-Utomo mendirikan SH Muda ini juga sekaligus membuat materi-materi jurus dan pencak silat dengan versi Ki Hajar Harjo-Utomo sendiri. Oke dulur-dulurku, kesimpulan dari video ini adalah semoga wawasan kita semakin terbuka ya kan. Kita semakin tahu siapa sih sosok Ki Hajar Harjo-Utomo ini. Dan buat dulur-dulurku yang belum tahu, ini bukan anggapan atau bukan acara warga PSHT sendiri saja menganggap bahwa Ki Hajar Harjo-Utomo ini perintis kemerdekaan negara Republik Indonesia. Istilahnya bukan sekedar mengada-ngada, tapi memang perjuangan beliau ini sangat luar biasa. Dan yang saya ceritakan tadi itu hanyalah salah satu atau secuil kisah perjuangan Ki Hajar Harjo-Utomo dibantu oleh rekan-rekan dari SH Muda pada zaman itu. Terima kasih dulur-dulurku sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan.